Apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wawasan kebinekaan dengan topiknya menuju sekolah yang damai. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau absen dulu. Mana Abu? Alia? Coret aja. Oke, Arini? Aurora? Candi? Siswa mampu menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Mulai dari diri sendiri. Bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan? Nah, ini nanti kita akan kerjakan per kelompok. Nanti Ibu kembalikan lagi ke kelompok yang tadi sudah bisa. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan? Kemudian yang kedua, apa saja langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk mewujudkannya? Kemudian yang ketiga, apa tantangannya? Oh. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, bentuk pusing. 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Oke, pas. Nah, yang kelompok satu, silakan kalian bentuk kelompok. Bangun dari tempat duduknya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Ayo, silakan. Melayu, dua, toh? Apa? Putar tempat duduknya dibentuk apa? Kelompok. Selamat siang semua. Kami dari kelompok Pancasila ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan. Lingkungan sekolah yang kami dambakan yang pertama yaitu lingkungan sekolah yang tertib, kemudian lingkungan sekolah yang disiplin, dan juga lingkungan sekolah yang melestarikan budaya Indonesia. Nomor 2, langkah-langkah yang kami lakukan agar sekolah yang didambakan kami terwujud adalah yang pertama menaati aturan sekolah, disiplin dalam waktu, contohnya datang ke sekolah tepat waktu, tidak meninggalkan pelajaran. Kemudian saling menghargai sesama, tidak membeda-bedakan, dan mencintai salah satu produk Indonesia. Tantangan yang kami dapat dalam menambahkan sekolah kami adalah yang pertama, banyak anak-anak yang belum menaati aturan sekolah. Contohnya seperti masih ada yang banyak yang bolos, meninggalkan pelajaran, dan juga bermain di saat jam pelajaran yang tidak ada gurunya. Kemudian, ada pun yang belum tepat waktu dan kurang disiplin datang ke sekolah, masih ada yang saling membuli dan memilih-milih teman. Ada pun juga yang belum bangga melestarikan budaya Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Sebelum saya menutup, apakah ada yang mau bertanya? Dari kelompok, ya, oke, silakan. Contoh saya budaya Indonesia itu di luar sekolah. Ya? Untuk budaya kan tadi itu budaya. Nah itu contohnya yang masih kalau di luar sekolah. Misalnya mencintai salah satu produk Indonesia atau melestarikan budaya Indonesia di dalam sekolah adalah misalnya ikut tari-tarian daerah Papua atau menyanyikan lagu-lagu adat dan lain sebagainya. Apakah Oke. ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, karena yang tadi sudah selesai kelompok 5, sekarang kelompok 5 silakan berdiri. Kelompok 5 silakan. Yang lain dengarkan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Bineka akan mempresentasikan hasil kerja kami.
siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 4 budaya akan mempresentasikan hasil kami. Bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan. Pertama, menjaga tata tertib sekolah, tidak mengadu domba sama teman, dan tidak membeli teman. Sediakan tempat sampah. Nomor 1 yang sekolah yang bersih, sekolah yang tertib, sekolah yang disiplin. Nomor 2, apa saja langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk mewujudkannya? Menjaga tata tertib sekolah, tidak mengadu domba sama teman, tidak membuli teman, sediakan tempat sampah untuk membuli sampah. Mengikuti ekstrakurikuler, menjaga nama baik sekolah. Apa saja tantangannya? Banyak yang melanggar tata tertib sekolah, banyak siswa-siswi yang bolos, perkelahian masih terjadi di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja dari kami. Ada yang masih bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 1 sudah? Kelompok 3? Oke, silakan kelompok 3 dulu. Terakhir nanti kelompok 1, silakan. Selamat siang semua. Kami dari kelompok reklamasi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, bagaimana sebuah sekolah yang didambakan. Sebuah sekolah yang kami dambakan pertama yaitu bebas dari sampah, memiliki lingkungan sekolah, lingkungan yang damai dan tentram, lingkungan yang asri, tata tertib sekolah yang baik, dan melakukan kegiatan bermanfaat pada kosong. Kedua, apa saja langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk mewujudkannya? Pertama, menjaga dan membersihkan lingkungan sekolah dari sampah, saling menghormati antara warga sekolah, menanam pepohonan di sekitar lingkungan sekolah, disiplin bertanggung jawab melaksanakan tata tertib sekolah, memperketat tata tertib sekolah, dan belajar secara mandiri saat kosong. Ketiga, apa saja tantangannya? Pertama, banyak yang membuang sampah sembarangan, banyak yang tidak menghargai antar warga sekolah, tentunya perkelahian antara teman sekolah maupun kelas lain. Masih banyak yang melanggar tata tertib sekolah, contohnya seperti masih banyak yang melanggar cara berpakaian sekolah. Dan yang terakhir, masih banyak yang bermain di saat jam kosong di bermain luar maupun pelayanan ada. Itulah hasilnya. Ada yang menanggapi? Oke, silakan. Apa upaya agar anak-anak bisa lebih tertib dalam membuang sampah pada tempatnya? Contohnya seperti kita memasang papan-papan untuk memberitahu agar membuang sampah di depan kelompok. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Next. Selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok undang-undang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama-nama kelompoknya yaitu Nanda, Alini, Hasan, Dia, Ramadan, Indri. Soal nomor 1, bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan? Yaitu lingkungan yang rapi, yang tertib, dan indah. Apa saja langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk mewujudkannya? Menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan. Apa saja tantangannya? Masih banyak anak-anak yang lalai dan tidak taat pada aturan. Banyak anak-anak yang tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang. Ada yang bertanya, ada yang menanggapi? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Tadi setiap sekolah yang dambakan semua menginginkan sekolah yang nyaman, yang damai, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Sekarang ibu tanya, apakah kalian sudah memulai pada diri kalian sendiri? Belum, Bu Guru.
atas atau di kelas mana mejanya ada laci, tapi lacinya penuh dengan sampah semua. Nah, sementara kalian menginginkan sekolah yang damai, yang bersih, sementara kalian sendiri menyimpan sampah di dalam laci. Itu kira-kira bagaimana itu? Antara keinginan dengan yang dilakukan sudah sejalan apa belum kalau seperti itu? Nah, makanya mulai dari diri sendiri dulu supaya aman. Nah, kemudian ada ancaman. Ancamannya itu misalnya masih ada siswa yang sering sekali datang terlambat. Itu ancaman, itu membuat sekolah kita tidak damai, tidak nyaman. Karena kalau ada siswa terlambat, otomatis guru piket ngurus siswa yang terlambat dulu, baru mengajar. Jadi itu ancaman. Kemudian siswa yang berkelahi, entah itu laki-laki mungkin adu pukul kah, atau perempuan jambak-jambakan kah, atau adu argumen kah. Nah, itu juga ancaman itu. Kemudian ini juga sering sekali membuli teman. Itu sudah tidak boleh. Body shaming itu tidak boleh karena memang kita terlahir semua dengan muka yang berbeda yang sama, kecuali mungkin kalau dia kembar baru mungkin sama. Kadang kita adik kakak aja tidak sama, ya enggak? Ya. Nah, jadi memang kita terlahir ya seperti ini ya sudah. Jadi jangan ada yang membuat itu membuli teman, itu enggak boleh. Kemudian ini sering sekali, kalau misalnya di sekolah kita setiap masuk ada tempat cuci tangan, tapi banyak sekali siswa yang nyelonong masuk, tidak cuci tangan dulu. Padahal kan itu untuk kalian, apalagi kan kita masih situasinya belum terlalu normal seperti semula gitu. Jadi kan itu kan untuk kalian, tapi kesadarannya masih minim sekali. Jadi saya yakin kalau seandainya nggak ada guru piket atau nggak ada security di gerbang, nggak ada siswa yang cuci tangan. Karena pernah satu kali pagi-pagi, Mas Wahyu belum datang, yang security belum datang, yang piket pun belum ada. Nah, pas ibu masuk berbarengan dengan beberapa siswa, mereka masuk aja, nggak cuci tangan karena dia pikir ada guru piket kok. Jadi cuci tangan itu bukan karena kesadaran diri, tetapi karena melihat ada guru piket. Gitu. Jadi untuk menciptakan ini semua, mulailah dari diri kalian sendiri, dari pribadi masing-masing, supaya tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan damai. Dimulai dari diri masing-masing, dari pribadi masing-masing. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Nah, jadi supaya aman, damai, tentram, itu tadi, hindari semua itu. Juga membuli teman itu juga tidak boleh. Kekerasan fisik, kekerasan seksual itu nggak boleh. Atau kekerasan verbal, itu menggunakan kata-kata. Karena ibarat papan ini atau meja ini, ketika kita tancapkan paku ke dalam, kalaupun kita cabut, tetap ada bekas. Begitu juga ketika kita mengucapkan kata-kata ke teman, kalaupun maaf ya maaf, kita minta maaf tapi lubangnya sudah di dalam hatinya. Jadi seperti jadi harus hati-hati untuk menghindari kekerasan verbal. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Jadi kegiatan kita hari ini tentang wawasan kebinekaan sampai di sini. Diucapkan terima kasih atas kerja kalian atau presentasi kalian setiap kelompok, dan sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembalikan mejanya seperti semula.